Di sini kami akan menjelaskan mengenai kurikulum merdeka yang dimana poin materi yang akan dibahas yaitu sebagai berikut. Pertama, definisi kurikulum merdeka. Kedua, kurikulum merdeka PAUD. Ketiga, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Keempat, perbandingan pola penilaian di PAUD antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Keempat, macam-macam penilaian di PAUD dalam kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka ialah kurikulum yang dimaksudkan untuk mengasah minat serta bakat anak sejak dini, dengan fokus pada materi esensial pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal, agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini, terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila, kemudian dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Inti dari kurikulum merdeka ini adalah merdeka belajar. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolak ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian, anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Penerapan kurikulum merdeka terbuka untuk seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan khusus, dan kesetaraan. Selain itu, satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan sehingga implementasi kurikulum merdeka semakin efektif jika makin sesuai kebutuhan. Kurikulum merdeka di PAUD. Nah, jadi kurikulum merdeka itu erat kaitannya dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru yang diterapkan oleh Kemendikbud Republik Indonesia atau RI yang diprakarsai oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju, yang konsepnya adalah ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi semua yang terlibat pada proses pembelajaran seperti anak didik, guru, juga orang tua. Nasution 2022. Konsep Merdeka Belajar menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah mengaplikasikan kurikulum pada proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Pengembangan pemikiran yang inovatif dari guru merupakan salah satu faktor keberhasilannya karena dapat menumbuhkan sikap positif anak didik dalam merespons setiap pembelajaran. Fatah 2020. Merdeka Belajar ini ingin menciptakan luaran pendidikan yang tidak hanya membuat anak jago menghafal saja, namun ingin membangun ketajaman dalam menganalisis, bernalar, dan memiliki pemahaman yang luas dan kompleks, dan juga bisa membantu anak untuk mengembangkan dirinya dalam berbagai bidang, tidak hanya berkembang dalam hal kognitifnya saja. Merdeka Belajar dalam konsepnya merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui Merdeka Belajar, anak didik akan diasah
untuk memiliki kompetensi communication, creativity, collaboration, dan critical thinking. Dengan kompetensi ini, anak tidak hanya sekedar menjadi penghafal pelajaran saja, namun anak mampu menciptakan dan melakukan inovasi dalam berbagai bidang, memiliki karakter yang baik dan keterampilan sosial yang positif. Prameswari 2020. Pada program Merdeka Belajar, guru akan menampilkan diri sebagai penggerak. Kunci dari Merdeka Belajar sesungguhnya adalah manusianya. Merdeka Belajar adalah proses pembelajaran secara alami untuk bisa mencapai yang dinamakan kemerdekaan. Hal yang menjadi poin utama adalah bagaimana belajar tidak tertekan, tidak stres, beban berkreasi dan berinovasi, tidak terbelenggu. Saleh 2020. Merdeka Belajar di pendidikan anak usia dini dikenal juga sebagai merdeka bermain. Apabila hal ini dikaitkan dengan konsep pembelajaran anak usia dini dengan hashtagnya bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Konsep Merdeka Belajar ini sangat cocok untuk diterapkan dan dikembangkan pada pendidikan anak usia dini atau PAUD. Struktur kegiatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka pada pendidikan anak usia dini dibagi dalam 3 elemen capaian pembelajaran yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dalam kegiatan bermain sambil belajar. Adapun 3 elemen capaian pembelajaran atau CP pada pendidikan anak usia dini yaitu 1. Nilai agama dan budi pekerti, 2. Jati diri, 3. Dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni atau STEM. Nah, untuk penilaian kurikulum Merdeka PAUD, tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik dan waktu pelaksanaan asesmen ditentukan oleh guru. Teknik asesmen dan instrumen diantaranya 1. Observasi, 2. Catatan anekdot, 3. Foto berseri, 4. Checklist, 5. Portofolio, serta teknik dan instrumen lain yang dapat dimodifikasi sekolah. Laporan tertulis ke orang tua minimal 6 bulan sekali, yang berisi deskripsi kemajuan capaian pembelajaran anak, dan laporan untuk komunikasi lisan dengan orang tua dapat dilakukan kapan saja. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, sedangkan kurikulum Merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kompetensi yang akan dituju pada kurikulum 2013 adalah kompetensi dasar atau KD yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti atau KI, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar disusun dari 6 aspek perkembangan yang dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan, merupakan gambaran capaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA di akhir layanan PAUD usia 6 tahun. Kompetensi yang akan dituju pada kurikulum Merdeka adalah capaian pembelajaran atau CP. Untuk satu fase perkembangan anak usia dini disebut sebagai fase fondasi. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan pengetahuan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi anak usia dini dalam nilai agama dan moral, perkembangan dan identitas diri, serta kompetensi literasi, numerasi, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Capaian pembelajaran diharapkan dapat dicapai di akhir layanan PAUD usia 5-6 tahun. Struktur kurikulum 2013 adalah jam pelajaran atau IP, diatur 900 menit per minggu satuan PAUD. Untuk kelompok usia 4-6 tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 menit per minggu, wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit dan ditambah 360 menit pengasuhan terprogram. Struktur kurikulum Merdeka.
struktur kurikulum Merdeka di PAUD. Yang pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler yang dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Inti dari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bersama sebagai perwujudan merdeka belajar dan merdeka bermain. Kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak, sumber-sumber belajar yang nyata. Yang kedua, proyek penguatan profil belajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD. Penguatan profil belajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan alokasi waktu kegiatan di PAUD. Alokasi waktu pembelajaran di PAUD usia 4-6 tahun paling sedikit 900 menit per minggu, sedangkan alokasi waktu usia 3-4 tahun paling sedikit 360 menit per minggu. Perangkat kurikulum 2013 yang pertama, buku kerangka dasar PAUD. Yang kedua, buku pedoman pengelolaan kelas. Yang ketiga, buku pedoman pengembangan tema. Perangkat kurikulum Merdeka di PAUD. Yang pertama, panduan kurikulum operasional. Yang kedua, panduan pengembangan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang ketiga, panduan pendidik. Penilaian kurikulum 2013. Penilaian kurikulum 2013. Yang pertama, teknik dan instrumen penilaian. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Yang ketiga, percakapan. Yang keempat, penugasan. Yang kelima, unjuk kerja. Yang keenam, penilaian hasil kerja. Yang ketujuh, pencatatan anekdot. Yang kedelapan atau yang terakhir, portofolio. Penilaian kurikulum Merdeka adalah tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik dan waktu pelaksanaan asesmen ditentukan oleh guru. Yang pertama observasi, yang kedua catatan anekdot, yang ketiga foto berseri, yang keempat checklist, dan yang terakhir portofolio. Perbandingan pola penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka di PAUD. Penilaian kurikulum 2013 di PAUD yaitu catatan penilaian proses dan hasil belajar perkembangan anak dimasukkan ke dalam format rangkuman penilaian mingguan atau bulanan untuk dibuat kesimpulan sebagai dasar laporan perkembangan anak kepada orang tua. Sedangkan penilaian kurikulum Merdeka di PAUD yaitu pelaporan tertulis ke orang tua minimal 6 bulan sekali yang berisi deskripsi kemajuan capaian pembelajaran anak dan laporan atau komunikasi lisan dengan orang tua dapat dilakukan kapan saja. Dalam kurikulum Merdeka Belajar terdapat 2 penilaian, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif adalah asesmen yang bertujuan untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik selama 6 bulan atau 1 semester, yang biasanya dilakukan setelah proses belajar mengajar berakhir. Ada beberapa perbedaan pokok antara asesmen formatif dan asesmen sumatif, yaitu yang pertama, asesmen formatif. Dalam asesmen formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik dilakukan selama proses pembelajaran. Asesmen formatif digunakan untuk memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan bagi murid itu sendiri. Asesmen formatif berfungsi untuk membantu murid dan membantu guru dalam mengidentifikasikan kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan bagi guru dan sekolah. Asesmen formatif juga berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan.
Asesmen formatif juga dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah asesmen sumatif. Dalam metode evaluasi asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen dari hasil akhir sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memadu guru dan sekolah dalam merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Siswa-siswa anak usia dini sangat membutuhkan kondisi dan pendidikan yang benar-benar mendukung atas pertumbuhan, perkembangan, dan pembelajaran mereka. Asesmen formatif sangat mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pembelajaran siswa-siswa anak usia dini. Salah satu program inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Bapak Nadiem Makarim adalah Merdeka Belajar, yang dimana beliau ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia. Tujuan Merdeka Belajar adalah agar guru, siswa, dan orang tua dapat memiliki suasana yang menyenangkan. Merdeka belajar berarti suatu proses pendidikan yang dimana harus menciptakan suasana yang menyenangkan.